Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ini dua prinsip yang sebenarnya harus terlebih dahulu kita mengerti sebelum kita menjabarkan hal-hal yang lain. Yang pertama adalah ada perbedaan antara murid-murid Yesus atau kita sebagai tubuh Kristus dan orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak percaya Yesus atau yang bukan tubuh Kristus. Jadi yang pertama bahwa kita atau tubuh Kristus ini disebut dengan domba. Domba ini berbeda sekali dengan serigala. Sebagai jenis yang baru, jenis Kristus, kita ada di dalam dunia ini. Dengan kata lain, mau diperlihatkan di sini bahwa kita sebenarnya, tanda kutipnya, selalu berada dalam ancaman. Ini yang Yesus mau katakan sebenarnya. Sebenarnya Yesus mau katakan waspada, kamu perlu berhati-hati. Ini yang mau dimaksudkan dengan ayat yang ke-16 ini. Bukan cuma soal cerdiknya yang perlu kita pikirkan. Bukan tentang tulusnya yang perlu kita pikirkan. Tetapi kita harus terlebih dahulu melihat di sini ini berbicara naturnya dulu. Naturnya tuh kamu selalu akan terancam. Ya. Ini bukan karena saya beragama Kristen sekali lagi, tetapi sebagai tubuh Kristus. Tentu saja ancamannya itu atau serigala ini bisa siapa saja. Bisa siapa saja. Ini bukan hanya orang yang beragama lain. Ini juga bisa orang Kristen. Ini juga bisa gereja-gereja. Ini bisa juga orang-orang yang tanda kutipnya penginjilan. Bisa. Ini bisa pendeta-pendeta kita sendiri. Bahkan serigala ini juga bisa orang yang serumah dengan kita. Itulah sebabnya Yesus katakan dalam ayat ke-17, waspadalah terhadap semua orang. Jadi dia bukan hanya berkata waspadalah kepada orang-orang Farisi, waspadalah kepada orang-orang Saduki, kepada murid-muridnya. Dia tidak katakan itu. Tetapi semua orang. Sehingga di sini dikatakan dengan jelas Yesus katakan untuk hal itu maka kamu perlu cerdik dan tulus seperti merpati. Walaupun Yesus katakan hendaklah kamu cerdik, tetapi perlu diperhatikan bahwa ini bukan sesuatu kecerdikan yang kita pelajari dari dunia. Ini bukan kecerdikan solusi-solusi dari dunia. Ini adalah sifat yang sudah dimiliki oleh domba itu sendiri. Kenapa? Karena sekali lagi saya katakan ini berbicara natur. Jadi sang domba ini punya kepintaran, punya membaca situasinya, tetapi bukan menurut dunia. Dia tidak melihat tanda-tanda dunia, dia tidak berpikir secara duniawi, tetapi kepintarannya dia itu membaca situasinya itu menurut Kristus. Sekali lagi karena dia adalah domba. Sekali lagi saya harus katakan kecerdikan ini kecerdikan Kristus, bukan kecerdikan agama. Bukan kecerdikan gereja, bukan kepintaran-kepintaran duniawi yang kita bangun, yang kita coba olah supaya bagaimana nama Yesus bisa dikenal. Bukan itu. Jadi kalau tadi Pak Aryadi singgung bagaimana gereja-gereja berusaha untuk hidup aman dalam dunia, menyesuaikan dirinya dengan budaya-budaya lokal, ya itu strategi penginjilan, silakan saja. Tapi apa itu yang disebut dengan kecerdikan? Bukan itu. Karena itu adalah usaha-usaha manusia dalam menjangkau orang-orang di sekitarnya. Bahkan sebenarnya kalau kita mau melihat, disitulah mereka menjual Kristus. Karena mereka tidak melihat Kristus, karena yang mereka beritakan bukan Kristus. Karena yang mereka beritakan agama mereka. Karena yang mereka beritakan ajaran mereka. Demi supaya ajaran mereka ini bisa diterima oleh suku sana, maka dia harus beradaptasi dengan suku itu, dengan budaya di situ. Bahkan dia mengadopsi suku-suku itu punya peringatan, lalu diisilah Kristus di dalamnya. Itu percampuran sebenarnya. Itu bukan cerdik, itu bodoh. Kalau dalam sudut Kristus. Karena dalam Kristus tidak ada percampuran. Kecerdikan itu harus punya fondasi. Pikiran Kristus fondasinya. Bukan pikiran dunia. Sebagaimana yang kita sudah sering bahas ya kan. Kita tahu juga di antara kita banyak orang yang bagaimana supaya Yesus sudah datang itu bisa diterima. Mari kita buka persekutuan yang bisa untuk semua orang. Supaya orang itu bisa mendengar bahwa Yesus sudah datang. Itu percampuran. Mencocokkan diri. Itu bukan cerdik. Itu bodoh kalau menurut saya. Kebodohan yang lalu mereka pikir mereka cerdik. Yesus datang ke dalam dunia ini, dia tidak pernah itu menyesuaikan diri dengan orang Farisi. Yesus datang ke dalam dunia ini, dia tidak perlu menyesuaikan diri dengan orang Saduki supaya diterima oleh orang Saduki. Dia apa adanya. Kenapa? Karena sekali lagi saya katakan natur, kita bicara natur. Ya.
Kita bicara natur, kita tidak perlu korbankan natur kita hanya supaya bisa diterima oleh natur yang lain. Kita adalah domba. Beritakanlah apa ke identitas kita bahwa saya domba. Bukan menyembunyikan domba saya, ya. Karena domba tidak pernah menyembunyikan dirinya di dalam kulit serigala, kan nggak ada perkataan domba berkulit serigala. Jadi kalau ada domba yang menyesuaikan dengan serigala, jangan-jangan dia serigala dalamnya.